Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-12. Hari ini kita akan membahas tentang topik penilaian pada penyusunan instrumen skripsi. Nah, apa yang wajib Anda kuasai dalam pertemuan kali ini adalah diharapkan Anda mampu menyusun instrumen skripsi baik itu secara konseptual maupun secara prosedural. Nah, untuk pengembangan instrumen ini dalam penyusunannya sebaiknya mahasiswa tersebut harus paham tentang jenis skala pengukuran yang digunakan dan tipe-tipe skala pengukuran yang dipakai untuk mengukur variabel yang dipilih oleh si peneliti. Nah, harus sesuai dengan apa yang hendak diukur dengan alatnya. Kemudian instrumen itu diharapkan dapat reliable atau konsisten terhadap permasalahan dari variabel yang kita pilih. Nah, untuk jenis instrumen ini tergantung dari variabelnya. Kita misalkan memilih variabel tentang kepemimpinan kepala sekolah, atau tentang kinerja guru, atau tentang mengukur tata kelola suatu perkantoran dan segala macam. Nah, ini yang akan menjadi patokan, atau bisa juga instrumennya berupa hasil belajar misalnya kayak gitu. Nah, untuk metode pengumpulan data yang sebagaimana sudah kita bahas juga di sebelumnya, yaitu kita bisa memakai angket, kemudian juga bisa digunakan dengan cara observasi, kemudian wawancara, dan gabungan ketiganya. Nah, angket ini digunakan bila respondennya jumlahnya besar dan dapat membaca dengan baik dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Kemudian untuk observasi biasanya digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, kemudian proses kerja, gejala alam, responden, dan lain-lain. Nah, untuk wawancara itu biasanya digunakan untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dari responden secara mendalam, serta jumlah respondennya sedikit. Kalau banyak itu melelahkan pastinya, waktu nggak cukup gitu ya. Kemudian untuk gabungan ketiganya akan lebih baik kalau Anda misalkan memiliki waktu yang cukup, kemudian menginginkan data yang lebih akurat. Nah, untuk langkah umum yang biasa ditempuh dalam menyusun instrumen penelitian ini yaitu yang pertama, kita harus melakukan analisis variabel penelitian dulu, yakni dengan mengkaji variabel menjadi sub penelitian, kemudian dijadikan indikator, dan kemudian bisa diukur dengan aspek-aspek yang akan dijadikan kisi-kisi gitu untuk menentukan konsep. Dari mana kita dapat menganalisis variabel ini, yaitu dengan dari teori-teori ataupun konsep-konsep yang kita sudah dapatkan. Dari konsep dan teori-teori tersebut kemudian kita buatlah sintesa, kemudian dibuatlah konstruknya. Menurut kita kalau dalam penelitian itu namanya definisi konseptual gitu. Nah, dari definisi konseptual itu nantilah kita bisa membuat indikator-indikator ataupun aspek-aspek yang akan dijadikan alat ukur untuk variabel tersebut. Nah, setelah ditetapkan jenis instrumen itu, kita kemudian membuat kisi-kisinya, kisi-kisi atau layout instrumen. Nah, itu berisi tentang lingkup pertanyaan, kemudian abilitas yang diukur, jenis pertanyaan, banyak pertanyaan, waktu yang dibutuhkan, kemudian materi dan lingkup materi pertanyaan. Kemudian setiap indikator akan menghasilkan beberapa luas lingkup isi pertanyaan serta abilitas yang diukur. Kemudian kisi-kisi tersebut kemudian kita harus susun itemnya pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen dan jumlah yang telah ditetapkan dalam kisi-kisi. Nah, setiap item yang dibuat peneliti harus sudah punya gambaran jawaban yang harapkan. Artinya perkiraan jawaban yang betul diinginkan harus dibuat penelitian atau dibuat dalam penelitian tersebut. Nah, instrumen yang dibuat sebaiknya diuji coba, kemudian dilakukan revisi instrumen dari hasil uji expert judgment tadi. Misalnya, membuang instrumen yang tidak perlu, kemudian mengganti dengan item yang baru. Atau perbaikan
redaksi atau bahasanya. Bagaimana uji coba validitas dan reliabilitas akan dibahas atau sudah dibahas ya, kemudian tapi nanti akan dibahas lagi. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menyusun kisi-kisi instrumen ini, yaitu dengan membuat atau menggambarkan variabel yang diukur dilengkapi dengan semua kemungkinan sumber data, semua metode dan instrumen yang mungkin dapat dipakai. Nah, di dalam kisi-kisi ini baru dibuat akan ataupun tergambar indikator, aspek, kemudian bentuk soalnya seperti apa. Apakah nanti Anda memakai contohnya angket ataupun hanya berupa soal dan segala macam. Ya. Jadi, nah jika Anda membuat kuesioner, pedomannya yaitu pertanyaannya harus jelas dan singkat, ditulis dengan benar, pertanyaannya logis dan sistematis, kemudian pertanyaan harus menyebutkan unit yang tepat, dan pertanyaan dapat dijawab dengan cara memeriksa. Nah, untuk skala pengukuran ada namanya skala nominal. Ini merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah dalam suatu penelitian. Nah, skala ini digunakan untuk memberikan kategori saja, misalkan digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, ataupun nama pada sebuah kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Nah, contoh yang paling umum yaitu variabel jenis kelamin yang dapat dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada skala ordinal. Skala ini merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan, jarak dan interval antar tingkatan, dan juga tidak harus sama. Nah, skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal. Nah, di dalam skala ordinal, objek dan kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatan, dari tingkatan terendah ke tinggi atau sebaliknya. Contohnya di sini adalah skala sikap seseorang terhadap suatu pernyataan, kemudian dari setuju, tidak setuju, sangat setuju. Kemudian kategori tersebut bisa disimbolkan dengan angka, misalnya angka 5 untuk sangat setuju, angka 4 untuk setuju, angka 3 dan seterusnya. Kemudian untuk skala pengukuran, di situ ada skala interval. Ini merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Nah, biasanya dari angka 0, hanya saja tidak memiliki angka 0 atau mutlak gitu ya. Jarak atau interval antar tingkatan pun harus jelas. Contoh paling umum yaitu dalam pengukuran suhu. Misalkan suhu ruangan memiliki suhu 0 derajat. Nah, ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Nah, untuk skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang biasa dibedakan, diurutkan memiliki jarak tertentu. Nah, skala rasio ini merupakan skala tingkatan paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan skala-skala lainnya. Jarak interval antar tingkatan sudah jelas dan memiliki 0 atau mutlak. Nah, contoh nilai ujian matematika Tono adalah 50, sedangkan nilai Tini adalah 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai Tono adalah 2 kali nilai Tini. Salah ketik nih. Nah, ini adalah contoh skala data dari yang sudah dijelaskan di depan. Nah, klasifikasi skala pengukuran ada skala Likert, Goodman, rating scale, semantik diferensial, kemudian skala Thurston. Nah, untuk skala Likert ini biasanya mempunyai keuntungan mudah dibuat dan ditafsirkan, bentuk paling umum, bersifat luas dan mengukur pada tingkat skala ordinal. Nah, kemudian untuk sekarang kita lihat untuk komponen kisi-kisi ya. Ada pemetaan tiap butir, kompetensi, aspeknya, tingkat kesukaran, nomor butir, bobot ataupun uraian. Nah, kemudian ada di sini kisi-kisi tes objektif yang dulu pernah di kognitif sudah kita pelajari. Ada tes uraian juga, ya, ada contohnya. Nah, ini bisa Anda pelajari kembali di modul. Saya sudah menjelaskan cukup panjang di sana. Saya harapkan Anda mampu untuk membuat tugas nanti. Silakan dipelajari kembali ataupun melihat video ini atau membaca pengayaannya. Kemudian itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Anda paham. Diharapkan Anda tetap semangat dan sehat.